dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom generasi muda yang hebat. Goal CC atau Generation of Light Community Church adalah sebuah gereja komunitas yang dibentuk dengan format yang lebih fresh dan lebih ramah terhadap generasi muda. Di sini kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Kamu bisa menyalurkan minat, bakat, serta talenta yang Tuhan kasih loh. Yuk gabung dalam Goal CC, ibadahnya tiap hari Minggu pukul 5 sore. Bangkit dan bercahayalah generasi muda Kota Makassar. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Berapa banyak dari kita yang merasa bersuka cita hari ini? Mari lambaikan tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan roh-Mu menyala-nyala dalam hidup kami dan kami mau mengagungkan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ini kami siap untuk berglori buat Tuhan. Ibadah kami dari awal sampai akhir kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya.
Biarlah api Roh Kudus Tuhan menyala di tempat ini, amin. Haleluya. Woo! Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus yang langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Bukan tinggi namanya, bukan ajaib. Sama-sama katakan, Roh Kudus membuahkan setiap kali. Naikkan pujian puji terjadi, mengalir rasamu, nyalakan apiku. Oh, 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 tercurah rasamu, nyalakan apiku. Nyanyi, oh, ajaib terjadi. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Katakan, serukan. Roh Kudus membakar. Naikkan pujian puji. Sama-sama mengangkat buat Tuhan kita. Kuasa-Mu nyalakan api. Ku nyanyi, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tercurah kuasa-Mu nyalakan. Haleluya. One more time. Puji memuji Tuhan. Woo! Sama-sama. Kudus naikkan pujian puji. Siap. One, two. Mengalir nyalakan apiku. Ku nyanyi, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Tercurah kuasa-Mu nyalakan. Ku nyanyi, oh, oh, oh. Ajaib jadi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk teman-teman.
Kudus menyata di tengah kami Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Roh Kudus, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we. Dengan perlahan katakan, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we
Jesus, we are worship you. We are you the one in my life. Yes. Aduh. And all of my soul, oh Lord, I love. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan itu Tuhan kami menyembah Engkau. Kami mempersembahkan hidup kami. Karena Engkau yang terutama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saatnya kami akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau urapi setiap kami. Urapi kami sebagai anak muda-Mu yang boleh menjadi perwakilan Tuhan di tengah-tengah kami berada dalam kampus kami, dalam lingkungan kami, dalam keluarga kami. Biarlah hidup kami boleh memperlihatkan karakter Kristus, karya Kristus yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap belajar bersama-sama, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Ya, shalom. Silakan duduk. Oke, haleluya. Oke, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya memperkenalkan diri dulu. Ya kan? Nama saya Lince. Saya, kalau dari nama dari orang mana coba? Yang anak pagi enggak usah jawab. Yang lama-lama saja, yang baru-baru saja. Kira-kira kok dari nama orang mana? Hah? Batak jauh kalinya itu. Hah? I love Irian. Oh, Irian itu terbaik loh ya. Siapa suka kopi? Kopi itu hitam tapi manis, betul? Itu dia. Ya, jadi saya orang Toraja. Siapa orang Toraja di sini? Semua. Berarti kita pakai bahasa Toraja saja. Nanti saya salah. Oke. Nah, saudara, rekan anak muda yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat pengurus yang ada di sore memberikan kesempatan kepada saya untuk boleh kita share kebenaran firman Tuhan bersama-sama buat Pak Esra dan juga teman-teman yang lain yang di sore. Oke, puji Tuhan. Pagi hari ini, sore hari ini. Kebiasaan pagi, saudara. Sore hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah tema tentang representatif court order. Oke, coba lihat dulu di slide-nya. Jadi representatifnya kita dalam sebuah namanya katakan markas besar. Oke, coba kita buat di slide-nya. Saya persiapkan sedikit slide-nya. Ada? Ini, saudara. Di sebuah negara selalu ada yang namanya markas besarnya. Karena ketahanan dari sebuah negara tergantung dari bagaimana markas besarnya bekerja. Nah, di markas besar ini saudara, di semua pusat semuanya ada. Ya, apa yang dibutuhkan negara itu, apa yang dibutuhkan. Nah, setiap orang yang dalam sini bukan orang yang sembarangan. Orang-orang yang terlatih. Dan semua orang yang terlibat di dalam markas besar ini adalah orang-orang yang tidak perlu mengkhawatirkan banyak hal. Kenapa? Semua terpenuhi. Ya, ini kalau kita lihat ini adalah Pentagonnya, ya USA, ya di Washington DC. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana megahnya, karena ini tergantung dari sini. Kalau markas besarnya kuat, saudara, maka negara itu akan aman, negara itu akan hebat, akan jaya. Kenapa? Semua berpusat di sana. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya markas. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang punya kewarganegaraan surga juga punya markas. Namanya apakah saudara? Markas surga. Dan siapa di sana yang bekerja di sana saudara? Siapa yang menjadi kepala di sana? Yaitu Bapa di surga. Ya, Bapa di surga. Saya katakan sama-sama kata, Allah adalah markas besar saya. Sama-sama katakan. Nah, saudara, next. Oke, di dalam markas besar ini, saudara, kita melihat bahwa kalau di dunia dia menyediakan semua apa yang dibutuhkan oleh negara itu. Nah, sama dengan kita.
Saat kita punya markas besar yaitu Allah Bapa di surga, maka segala sesuatu yang Allah miliki, kita inginkan, kita butuhkan, itu disediakan oleh Bapa. Betul? Betul ya? Di sini kita yang punya rumah. Semua punya rumah, right? Entah itu kos-kosan, tapi orang tua yang ada, masih ada orang tua? Nah, sebagai seorang anak, pernah nggak sih pusing apa yang saya makan hari ini? Kalau kita tinggal sama orang tua, pernah? Tidak, saudara. Kenapa? Ada orang tua. Betul? Ada orang tua. Nah, di sini katakan bahwa pertama kita sebagai Bapa, sebagai markas besarnya kita, pertama dia adalah sumber pengharapan kita. Saudara, saat kita mengalami berbagai macam tantangan hidup, kita yang sudah kuliah, yang sudah bekerja mungkin, maka pasti punya persoalan, pasti punya tantangan. Bahkan saat kita kuliah, aduh saya berharap apa di kuliah ini? Saya harus selesai cepat, saya harus punya ini, punya ini, dan punya ini. Pengharapan. Nah, saudara, pengharapan itu apa sih itu pengharapan? Pengharapan adalah dari kata harap. Ada permohonan, ada meminta, hendaklah. Nah, ada kata di sini berarti ada kesabaran di sana, ada waktu untuk menunggu, ada tenang, ada jangan gelisah. Yang kedua, pengertiannya adalah keinginan supaya sesuatu terjadi. Nah, di dalamnya ada tanda kurung sesuatu, hati-hati. Kalau orang yang belajar bahasa, ada ahli bahasa di sini, ada sana, lulusan bahasa, kalau tanda hijau berarti itu sebuah tanda sangat penting. Kenapa? Hati-hati. Untuk mencapai sesuatu, untuk menginginkan sesuatu dan kita mendapatkannya harus hati-hati. Kenapa, saudara? Ada banyak hal bisa terjadi kalau kita tidak bisa mengendalikan diri kita, betul? Ada banyak orang yang mendapatkan sesuatu karena saking inginnya, dia tidak peduli dengan sekitarnya. Ya, sehingga di sana digarisbawahi bahwa harus hati-hati saat kita memiliki sebuah keinginan. Harus memiliki keinginan, tapi harus hati-hati. The next, saudara, pengharapan. Nah, pengharapan ini ada ada dokter di sini. Nah, pengharapan, saudara, ternyata bukan hanya di dalam Tuhan saja, tetapi orang aduan juga punya pengharapan. Makanya kalau orang sakit selalu kita katakan semangat. Kata paling mudah punya pengharapannya orang, apa itu pengharapan? Tapi kalau kita ke rumah sakit, semangat. Kenapa? Dari semangat itu dia memiliki pengharapan, maka dia akan cepat sembuh. Tetapi orang yang tidak punya pengharapan, langsung, tidak usah lama-lama, langsung cepat, saudara. Ya, karena dinyatakan ahli jantung Dr. Michael Nair Wilson katakan pengharapan adalah suatu pengobatan yang saya gunakan lebih dari yang lain dan dapat menyembuhkan hampir segalanya. Itu dunia loh, saudara. Yang kedua katakan penelitian para dokter, pasien bedah jantung, mereka yang tidak memiliki pengharapan, baik dalam keagamannya mempunyai 3 kali lipat resiko untuk meninggal. Karena pengharapan menyebabkan sel syaraf pusat dapat memproduksi lebih banyak neurotransmitter, produksi serotonin, saya kena sih, yang lebih banyak atau T-sel menjadi lebih kuat pengaturan respon kekebalan tubuh. Ya, kalau bagian kedokteran kesehatan ada yang salah, mohon maaf. Ya, jadi di sini ternyata dunia juga berbicara tentang pengharapan. Orang yang tidak punya pengharapan ternyata bisa umur pendek, saudara. Ada yang mau berumur pendek di sini? Nggak mau, saya belum menikah. Nggak mau, saya belum punya pacar. Saya masih ada yang share-share di sana, saya belum dapatkan, saya tidak mau. Saya urus umur panjang. Dikatakan juga di sini, Dr. Harold Wolf, pengharapan seperti iman dan memiliki tujuan hidup adalah suatu pengobatan. Itu tentang pengharapan. Coba kasih salam gini, katakan, milikilah pengharapan. Pengharapannya nanti aja, nanti tanya pengharapan tentang apa coba ya kan? Next ya. Sebagai anak-anak muda, di manakah kita meletakkan pengharapan kita? Ya, dunia punya istilah pengharapan juga, anak Tuhan juga punya namanya pengharapan, tetapi beda, saudara. Kalau orang dunia punya pengharapan dia letakkan di mana? Kita anak Tuhan, pertanyaannya besar sekali. Bagaimana dengan anak-anak muda? Di manakah kita meletakkan pengharapan kita? Oke, di mana? Lanjut, saudara. Oke. Nah, siapa di sini yang mau kaya?
pasti saya juga mau kali, ya kan? Ya, pasti. Tetapi bukan menjadi tujuan hidup. Atau ada yang tujuannya hidup kaya? Are you sure? Hah? Tujuannya harus menjadi kaya? Siapa yang tujuannya harus menjadi kaya? Oh, tidak ada. Atau ada yang, saya pelan-pelan. Kalau kita meletakkan pengharapan kita kepada dunia, isinya di dalam Yesaya 2 ayat 22. Anak-anak muda tidak boleh kalah, siapa yang cepat boleh baca. Berarti itu yang paling ganteng kalau cowok, kalau cewek paling cantik. Oke, Oke, Yesaya pasal 2 ayat yang 22. Oke, ada yang cepat dapat, bisa baca. Oh. I'm so sorry. Sorry, I think it is okay. So, Yesaya. Sorry, pengharapan kepada manusia merupakan kekecewaan. Maybe somebody can help me. Yesaya. Jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas dan sebagainya apakah yang ia dapat dianggap. Oke, itu Yesaya already. Oh, betul ya, berarti tadi salah ya. Ya, jadi Yesaya 22 katakan bahwa kalau kita menaruh pengharapan kita kepada manusia, kepada dunia, kepada kekayaan, maka kita akan kecewa karena apa? Kehidupan di dunia ini hanya seperti embusan nafas. Ada yang mengembus nafasnya baru lama sekali. Berapa lama saudara bertahan embus nafas saudara? Sebentar sekali. Ya, di dalam ayat selanjutnya juga saudara kita buka di selanjutnya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Ada yang dapat? Oke. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Next. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Next. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi saudara, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada dunia, Firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya itu akan lenyap. Berarti pengharapan kita sia-sia dong, betul nggak? Betul nggak? Kita sudah berharap, ternyata hanya sementara. Berarti rugi dong, ya enggak sih? Ya, sudah menunggu lama-lama, ternyata enggak jadi, gitu kan? Sama dengan ini saudara. Saudara sudah menjaga jodohnya orang lain, begitu kan? Sudah dijagain begitu lama, nikahnya sama orang lain. Kecewa tidak? Kecewa. Tidak, siapa yang bilang tidak? Oke, coba jaga jodohnya orang saudara. Biasanya itu yang ungkapan hati, berusaha menghibur hati gitu kan. No ya. Jadi kalau kita menaruh pengharapan kita kepada dunia dan isinya, kita akan kecewa. Karena apa? Dunia ini hanya sementara. Berharap kepada manusia sama dengan embusan nafas. Saat saudara bernafas, coba bernafas. Hembuskan saudara, bertahan berapa lama? Jangan sampai keluar yang di bawah saudara ya. Jadi kalau kita itu sama dengan kita, berarti hanya sebentar, sekejap sekali. Jadi kalau kita berharap kepada manusia, wow, tidak butuh lama saudara kita akan kecewa. Pernah alami itu saudara? Sudah berharap teman bantu, berharap begini, nggak jadi. Akhirnya mengeluarkanlah air mata. Sayang saudara. Mending kok air matanya dikasih ke Tuhan, kan Tuhan pasti tampung di kirbatnya dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Amin.
Oke saudara, jadi itu pertama. Selanjutnya saudara, kalau kita menaruh pengharapan pada dunia, kalau kita menaruh pengharapan next. Selanjutnya, ini dia. Perbandingan saudara. Kalau kita menaruh pengharapan kita pada Tuhan, pada Bapa di surga. Kita buka dalam Yeremia 17 yang ke-7. Baca sama-sama. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Oke, sudah dapat semua? Dua yang mengatakan, yang dapat amin. Ada yang masih buka-buka. Oke, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. The next, yang slide, kembali ke slide-nya saudara. Next slide. Ya, Ibrani 10 ayat 17 sampai 25. Ibrani 10 ayat yang ke-17 sampai yang ke-25. Oke. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Are you sure? Oke. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Next. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi persembahan korban karena dosa. Are you sure? Oke, next Ibu. Okay, wait. Oke, ayat yang ke-23. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi, menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan mendekat. Ayat yang ke-23 saudara. Dan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara, Allah menjanjikan. Allah itu sendiri setia. Kalaupun kita tidak setia saudara, Allah kita setia. Amin. Allah kita setia. Coba kasih tahu temannya kiri kanan, Allah kita setia walaupun saya kadang tidak setia. Ya. Kira-kira kalau saudara bicara sama pacar saudara nih, terima kasih nih kok setia sekali. Kalaupun saya tidak setia, kira-kira dia masih setia sama saudara? Dia bilang, oh kok tidak setia? Saya juga pun tidak bisa juga tidak setia, saudara. Itu manusia, makanya jangan menaruh pengharapan pada manusia. Karena manusia juga tidak setia, saudara. Tetapi Allah itu setia. Kalaupun kita kadang-kadang agak serong sedikit, saudara, Tuhan tetap setia menanti saudara. Tapi jangan lama-lama. Biasanya saudara kok serong sedikit, saudara lama-lama akan lebih banyak, saudara. Makanya tidak boleh asik, ya. Orang bilang kalau jatuh dalam dosa, bisa tidak orang anak muda jatuh dalam dosa? Bisa banget gitu kan. Tetapi anak muda kalau hidup dalam dosa, kalau sudah hidup di dalam Tuhan, anak Tuhan tidak bisa hidup di dalam dosa. Perbedaannya sangat jauh. Jatuh dengan hidup itu berbeda. Kalau jatuh kita jalan, kita bisa ke seleo betul ya, ke sandung batu bisa jatuh. Tapi waktu saudara jatuh, saudara akan bilang gini, aduh enak jatuh begini. Ada begitu saudara? Tidak ada. Saat kita jatuh kita pasti bangun. Aduh sakitnya sakit. Gitu. Tidak ada orang sakit bilang begini, aduh enak sekali kak sakit. Nah orang yang jatuh dalam dosa itu perbedaannya dengan orang yang hidup
Berarti hidup itu berarti dia nikmati. Nah itu yang berbahaya kalau kita nikmati. Ya itu yang berbahaya. Dalam Mazmur 7:71 katakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Saudara, Raja Daud di dalam perjalanan kehidupannya sebagai raja itu tidak mudah. Dia dipilih Tuhan dari masih muda sekali, tetapi dalam mencapai janji Tuhan itu saudara tidak gampang. Ada perjuangan di sana, ada air mata di sana. Dia merasa sendiri pasti. Tetapi firman Tuhan ada dia kata, sebab engkaulah harapanku. Karena dia berharap kepada Tuhan. Maka dikatakan sana, kepercayaan ke masa mudaku dan itu tidak mengecewakan. Sangat luar biasa lagi dalam Roma, dalam tulisan Rasul Paulus. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa kita harus berharap kepada Tuhan? Firman Tuhan sendiri katakan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Amin. Sama-sama katakan, berharap kepada Tuhan tidak pernah kecewa. Jadi saudara, kok hari ini apa yang saudara harapkan, saudara, apa yang saudara angan-angankan, saudara rindukan belum terjadi. Saudara jangan kecewa. Berarti Tuhan sedang bekerja buat setiap saudara dan saya. Amin. Amin. Yang saudara, hai saya sudah berdoa. Dari semester pertama saya berdoa, Tuhan saya lihat itu, manis sekali. Tapi giliran semester kedua seperti kenapa orang lain yang dapat? Wah itu berbeda saudara. Ya, mungkin Tuhan lebih siapkan saudara lebih baik lagi, betul tidak? Iya. Ya, jadi pemandangan kita terbatas, tapi pemandangan Tuhan itu jauh lebih sempurna. Jadi saudara, biarlah saat kita meletakkan pengharapan kita bukan pada dunia yang sementara, tetapi kita belajar untuk meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Karena pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Oke, itu yang pertama saudara, bahwa kalau kita berharap kepada Tuhan tidak pernah akan kecewa. Contohnya saudara, ada satu contoh lagi. Contohnya dalam perjanjian lama tentang anak muda yang memiliki pengharapan, iman pengharapan kepada Tuhan. Dan dia menjadi berkat. Dia menjadi perwakilan Allah yang boleh mengubahkan satu negara. Satu bangsa. Siapa saudara? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara pernah baca itu? Itu cerita sekolah minggu yang luar biasa, betul ya? Kalau orang Toraja pasti tahu, karena apa? Sekolah minggu dari kecil. Biasa diceritakan itu. Ya kan? Sadrak bagaimana dia punya pengharapan kepada Tuhan saat dikatakan, kalau engkau tidak menyembah kepada patung, apa yang kau lakukan? Kami akan membakar, kami akan masukkan ke dapur api. Apa yang Sadrak, Mesak, Abednego katakan di dalam Daniel saudara. Boleh buka saudara di dalam Daniel 3, 16 sampai 28. Kita akan baca saudara, panjang sekali itu ceritanya saudara. Tapi saudara boleh pulang ke rumah, kalau bosan-bosan main game saudara, boleh saudara baca saudara. Kan? Siapa tahu ada di sana bisa dapat strategi gitu kan. Oke saudara, di sana ceritakan bahwa waktu itu raja mengatakan, kok tidak menyembah patung yang kubuat. Kalian bertiga ini akan kami lemparkan, kami akan masukkan ke dalam dapur api. Apa dikatakan? Tidak perlu menunggu. Kami tidak akan pernah menyembah. Kalaupun Tuhan kami tidak, di sana pengharapan yang luar biasa. Bahwa sekalipun apa yang kami bayangkan tidak terjadi. Sekalipun apa yang kami harapkan tidak sesuai dengan apa yang kami lihat. Tidak masalah. Yang jelas kami tidak akan menyembah patung itu saudara. Karena perkataan itu saudara, raja makin mendidih. Wah ini anak muda ini keterlaluan. Saking marahnya raja, katakan bahwa dapur api itu dipanaskan 7 kali lipat saudara. Sampai orang yang angkat mereka Sadrak Mesak ini terbakar. Bayangin orang yang angkat saya terbakar, gimana merekanya saudara. Tetapi karena dia punya pengharapan di dalam Tuhan. Saat dia masuk ke dalam, malah mereka menari-menari. Ini kayaknya kita di ruangan AC ini ya, dingin sekali di sini saudara.
ada malaikat Allah yang menolong mereka. Kenapa? Mereka punya iman pengharapan di sana. Dia tidak takut dengan situasi yang ada. Dia tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Dan saat itu raja mengatakan, wow, kita lemparkan 3 orang tapi ada 4 orang di dalam. Dan saat itu keluarlah peraturan, setiap orang yang di bangsa ini harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita saat mengalami persoalan, saat mengalami tantangan di perkuliahan, di dalam lingkungan kita, pergaulan kita, kita katakan bahwa saya akan punya pengharapan. Iman saya akan menjadi orang yang setia, saya akan tetap menjadi orang yang betul-betul mengikut Tuhan, saya akan belajar begini. Dan orang mengatakan, wih kau memang berbeda. Teman-teman katakan, ih kau berbeda. Atau orang bilang ini, singkamma jiki rek, kau pergi gereja rajin, kau tidak pergi gereja sama jiki balik. Saudara, jangan sampai seperti itu saudara. Betul? Biarlah kita sebagai perwakilannya Allah di dunia ini mampu menjadi berkat buat orang lain lewat pengharapan kita di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Orang lain boleh putus asa saat mengalami persoalan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan jangan pernah putus asa. Jangan berpikir pendek saudara. Saudara, saya berapa waktu yang lalu saya pernah saksikan di ibadah pagi. Mungkin ada orang dari sana di sini, daerah barat ke bawah saudara. Hanya karena putus cinta saudara, ambil tali saudara, dipikir kali itu buat layangan saudara. Tapi layangan terbalik di kamarnya. Mengerti layangan terbalik di kamar? Bunuh diri saudara, hanya karena putus cinta. Enggak usah jauh-jauh saudara, di Toraja, anak muda, anak SMA. Hanya karena dilarang pacaran saudara, bunuh diri. Setelah pacarnya tahu kalau pacarnya ini bunuh diri, ikutan bunuh diri saudara. Itu bukan cerita, itu kisah nyata. Dan itu terjadi berapa bulan yang lalu. Pas kejadian itu saya pas pulang Toraja baru saya dengar, saya bilang ini, astaga. Cinta sejati katanya, itu bukan cinta sejati saudara. Kenapa? Tidak punya, dia menaruh pengharapannya pada manusia. Sehingga saat dilarang sedikit langsung putus asa. Gantung diri di pohon tomat, kasihan pohon tomatnya saudara. Ya kan, kasihan tomatnya, dia berdiri, tomatnya yang mati gitu kan. Jadi saudara, biarlah kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Supaya kita apa? Janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Kita juga bisa menjadi berkat. Menjadi representatifnya Tuhan di dunia ini. Di dalam iman pengharapan kita. Amin. Yang kedua saudara. Coba saya yang kedua. Next. Dia. Jadi selain dia sumber pengharapan, Allah sebagai sumber pengharapan kita. Dia menjadi markas besarnya kita. Di dalam Bapa juga menjadi sumber segala penghiburan. Saudara, apa yang kita alami akhir-akhir ini? Setiap kita pasti punya tantangan. Tantangan dari keluarga iya, tantangan dari lingkungan iya. Apapun, mungkin tantangan dari dosen kita yang agak killer sedikit. Waduh, apalagi kalau kita susun skripsi ya. Waduh, itu bulan-bulanan itu saudara. Itu kayaknya kesempatan dosen itu mengerjain kita biasanya. Di sini kalau ada calon dokter bertobat, calon dosen di sini kok begitu bertobat gitu kan. Jangan ngerjain anak muridnya dengan kasihan. Dicoret shot, ganti. Aduh, dipikir ini ganti, tinggal kayak ganti. Selesai. Butuh banyak kalau kita ganti. Apalagi dia bilang bab 1 ini salah, bab 3 salah. Udah dah, langsung itu mantong itu. Awalnya lancar-lancar langsung mentok saudara. Langsung blank gitu. Ya kan? Karena apa? Aduh ini. Nah, mungkin ada persoalan-persoalan seperti ini. Kita menjadi sedih. Kita jadi sesal apa semuanya. Nah, saudara. Wah, ini kayaknya gambarnya siapa ini? Gambarnya kita pilih siapa yang gambar ini. Setuju ya Jack kali ya? Jack tidak ada kacamatanya beda, enggak ada yang kacamata ya. Bu dokter enggak kacamata ya. Oke. Jojo dah paling aman. Ini Jojo lagi berpikir saat dia mengalami persoalan,
I have my future. Weh, di sana bayangan ceweknya adalah, oh itulah masa depanku. Weh, my future. Tahu gak? Pacarnya bilang begini, DL, derita lo gitu kan. Lihat kok, saudara, oh enggak kelihatan ya? Oh kelihatan kok. Ya kan? Kadang-kadang saat kita mengalami persoalan, kita cari orang. Cari siapa deh kan? Cari pacar. Pokoknya karena persoalan, pacarnya, semua saudara. Apalagi kalau di sekumpulannya itu saudara semua punya pacar, dia belum punya. Itu penderitaan. Neraka sebelum mati katanya. Kenapa? Sahabat-sahabatnya semua punya pacar, saya belum. Jadi akhirnya apa? Siapapun yang datang, sini saja. Akhirnya apa saudara? Negara seberang pun dilewati gitu. Ya kan? Negara seberang pun dilewati untuk mencapai itu. Jangan saudara, nanti kelelep. Ya, jadi kadang-kadang kalau kita menaruh penghiburan, mencari penghiburan kepada manusia, lihat di sini. Ya, bayangannya ini laki, ada orang yang menjadi masa depanku, saya akan curhat. Ternyata ya pacarnya bilang begini, derita lu. Jadi sia-sia saudara. Kalau kita sumber penghiburan kita hanya kepada Tuhan. Dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat 10, 17. Saat Ayub mengalami persoalan yang luar biasa. Ada baca ceritanya Ayub? Ayub hartanya habis, semuanya habis, anak-anaknya habis semua. Yang awalnya orang yang paling kaya menjadi orang yang paling miskin, kin sekali saudara. Ya, udah jatuh ketimpa tangga, digigit anjing gila. Ada kehidupan tidak? Tidak ada. Saudara. Itulah Ayub. Sudah kehilangan segalanya, istrinya pun ikut-ikutan saudara. Tetapi saat itu terjadi, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia tetap berseru kepada Tuhan dan Tuhan memulihkan. Pada ayat sebelumnya, di sebelum ayat yang ke-42, di pasal 40 katakan, kalau dari dulu aku mendengar kedahsyatan Allah dari orang lain, tapi hari ini aku melihat dengan mataku sendiri. Saudara, penting sekali itu namanya punya pengalaman dengan Tuhan. Punya jam-jam doa dengan Tuhan sebelum pergi kuliah berdoa, Tuhan. Sebelum melakukan sesuatu berdoa, Tuhan tolong. Ya mungkin kita tanya, gak terjadi apa-apa. Betul gak terjadi apa-apa. Tapi pasti ada tangan Tuhan. Percaya saudara? Percaya ada tangan Tuhan selalu menolong kita kalau kita berdoa? Kalau gak percaya coba. Gitu kan. Coba deh. Pasti saudara alami. Ya, Ayub sendiri mengatakan, kalau dari dulu saja aku mendengar dari orang lain. Tetapi saat dia mengalami persoalan, saat dia dalam mengalami tantangan hidup, dia datang bersujud kepada Tuhan. Dia datang bahwa Tuhan membawa kehidupannya lebih lagi kepada Tuhan. Dia melihat, dengan mataku sendiri aku melihat Engkau Tuhan. Dan saat itu dia dipulihkan. Kekayaannya berlipat kali ganda, bahkan anak-anaknya katakan anak-anaknya menjadi anak-anak yang paling cantik di wilayah waktu itu. Luar biasa saudara. Kalau Tuhan pulihkan kehidupan kita, itu di luar dari ekspektasinya kita. Pasti luar biasa. Jadi biarlah pagi, malam hari ini, sore hari ini, setiap kita anak muda, kalau kita punya persoalan lagi hatinya lagi gunda gulana, orang muda bilang lagi galau, nggak usah langsung ambil TikTok saudara, langsung bertiktok ria. Katanya bertiktok ria langsung lewatlah persoalan. Nah, ada saudara, datang kepada Tuhan. Ayub dia datang kepada Tuhan. Jangan cari orang tua, mama begini, mama juga terbatas saudara. Orang tua juga terbatas. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Dia yang tidak terbatas akan menolong kita. Ya, ada lagi satu contohnya saudara, Hana. Ada namanya Hana di sini? Hana itu cantik loh. Hana itu artinya elok atau menyenangkan. Ya, jadi kalau ada di sini yang nama Hana berarti hidupmu menyenangkan. Harus menyenangkan, elok. Gitu ya. Tetapi sekalipun namanya Hana saudara, hidupnya tidak menyenangkan. Dia menikah, tidak bisa punya anak, akhirnya suaminya menikah lagi. Nah kayak sinetron ini saudara. Ceritanya kalau kita baca tentang Hana. Ya, baca Hana dan 1 Samuel. Sudah punya suaminya punya istri lagi, istrinya lagi ini saudara suka membuli, suka menghina. Kenapa? Tidak bisa punya anak. Mandul. Dan dia begitu sangat sedih.
Waktu dia tidak sedih saudara, dia tidak bilang ini, ya sudahlah saya ambillah benang atau tali, saya mengikat diriku dan buat layang-layangan. Tidak saudara. Tetapi dia datang kepada Tuhan. Dia ke bait Allah. Di dalam ayat yang ke-10 di sana 12 dikatakan bahwa dia berlutut sungguh-sungguh sampai dikatakan imam itu mengatakan kau orang mabuk saja. Kenapa dia betul-betul mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia menangis, tidak tahu semua mungkin air-air, dia tidak tahu semua keluar semua misalnya dari air sini, air mana, semua sudah keluar. Tetapi dia betul-betul kata kasih dia tidak pedulikan itu. Yang penting dia berdatang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, penghiburan daripada Tuhan. Dan saat itu Tuhan menjawab. Dia mempunyai anak Samuel menjadi orang yang luar biasa Tuhan pakai di dalam kehidupan, dalam bangsa Israel waktu itu. Jadi saudara, kehidupan kita saat ini mungkin kita tidak dipandang, kita bilang, saya tidak terlalu dipandang di keluarga. Dari semua saudara semuanya tinggi-tinggi, wih saya cebol sendiri. Atau teman kakak aku berprestasi, saya tidak. Sampai kadang-kadang orang tuh bilang ini, lihat lu kakakmu, contoh semua ini. Saya selalu dibanding-bandingkan. Saya tidak ada apa-apanya. Hana tidak ada apa-apanya. Dia tidak bisa melakukan anak. Tapi saat dia datang kepada Tuhan. Saat dia lagi sedih, dia lagi butuh penghiburan. Dia tidak cari manusia, dia tidak cari suaminya. Dia tidak cari orang lain. Dia datang ke bait Allah. Dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong dia. Hari ini saat kita rasa sedih, saat kita lagi bersusah hati, kita datang kepada siapa? Mari datang kepada Tuhan. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Dalam pembacaan kita tadi katakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan rohani. Karena apa saudara? Saat kita berkumpul bersama-sama, kita bisa berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kita percaya hadirat Tuhan itu bisa kita rasakan dan itu membuat hati kita tenang. Saudara, kalau di daerah, kalau di sini kan kompor ya, gas ya. Kalau di daerah kita siapa kalau kita di Toraja masih dapatin yang pakai arang ya, yang tungku. Nah untuk menyalakan arang itu saudara, untuk dapat arangnya itu saudara yang menyala. Kalau cuma satu, itu pasti mudah mati. Tetapi kalau barahnya itu 2, 3 itu saudara, sekali tiup itu bisa langsung nyala. Betul ya? Karena panas saudara. Sama kita saudara, saat kita mengalami persoalan, kita menyendiri, kita kunci kamar kita di kamar, begitu berdiam sendiri, menghayal sendiri saudara, lama-lama sudah berbahaya, tenggelam saudara. Tetapi saat kita merasa sedih, mengalami persoalan, mengalami tekanan apapun itu, kita cari gereja, kita cari ibadah. Kalaupun saat itu mungkin kita tidak bisa curhat ke orang lain karena kita belum mengenal, tidak usah curhat. Curhat kepada Tuhan. Kita pasti akan merasakan kehangatan di dalam hati kita. Yang dulunya kita mulai tidak ada pengharapan, apa lagi, sudah menyerah mak. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan menjamah kita, Tuhan memberikan kehangatan di hati kita. Kita memiliki pengharapan yang baru, semangat yang baru di dalam menjalani kehidupan. Amin. Makanya saudara, ya, biarlah setiap kita lebih aktif lagi di dalam komunitas kita supaya apa? Kita semakin hangat di dalam mengikuti Tuhan. Kita semakin kuat di dalam mengikuti Tuhan. Kalau kita ada yang lemah, ada teman yang menguatkan kita. Itu gunanya teman di dalam Tuhan. Tapi kalau kau berteman di luar Tuhan, kau adalah sama aja. Ya, bisa aja itu. Aja saudara. Jangan saudara. Jadi biarlah kehidupan kita, ya, sumber segala penghiburan kita bukan kepada dunia ini, tetapi kepada Tuhan. Saudara, dunia bisa menghibur kita? Dunia bisa menghibur kita? Game bisa menghibur. Siapa sini suka game online? Itu menghibur sekali. Betul ya? Apalagi kalau lagi marah-marahan, semangat tuh. Gitu. Itu bisa. Tapi apa itu selamanya bisa? Setelah main game, saudara masih tetap terhibur? No more, right? Apa kemana lagi? Ke bioskop, menonton. Terhibur tidak? Terhibur. Apalagi kalau Tom and Jerry kan, enak sekali Tom and Jerry. Itu enggak akan habis-habis lucu-lucunya tuh. Tapi setelah keluar dari sana, masih kita bisa tertawa-tertawa? Enggak lagi saudara.
Tetapi saat kita cari penghiburan kepada Tuhan, itu akan lebih kekal di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Dia yang memberikan sukacita, memberikan penghiburan di hati kita. Makanya mencari kedamaian di dunia itu hanya sementara. Tapi mencari kedamaian di dalam Allah, dalam Tuhan, itu kekal. Next. Ini dia. Yang ketiga saudara. Bapa sebagai sumber damai sejahtera. Dunia bisa berikan damai? Bisa, damai bisa. Teman bisa? Bisa. Tapi hanya sementara. Di dalam Tuhan itu lebih kekal. Kenapa? Karena Tuhan ada di hati kita. Dikatakan firman Tuhan yang lain katakan bahwa dari hati terpancar kehidupan. Nah, ada yang bisa bantu saya? Apa perbedaan sukacita dunia dengan sukacita surga? Ada yang bisa bantu saya? Valdo, saya rival suka cari tantangan berarti kan? Valdo, apa kira-kira Valdo? Perbedaan sukacita dunia dengan sukacita dari Allah. Ada? Ada, apa kira-kira? Apa saja yang sebenarnya kita? Tidak ada yang salah kok. Saya tidak mengambil nilai. Oke. 100 tuh. Kalau saya di sekolah saya kasih biasanya bintang, tapi tidak ada bintang kita kasih. Tepuk tangan saja. Tepuk tangan. Oke, sukacita daripada Tuhan itu tidak mempengaruhi, tidak tergantung dari apa yang ada di luar. Sukacita, begini, menjelaskannya begini. Sukacita kalau kita dapatkan sukacita dari Tuhan, maka sekalipun kita mengalami persoalan seberat apapun, kita masih bisa merasakan tenang. Betul? Masih ada sukacita. Tetapi kalau kita memiliki sukacita dari dunia, maka itu yang mempengaruhi. Misalnya kita lagi punya uang banyak, sukacita, oke. Tapi saya tidak punya uang, langsung mengamuk saudara. Karena itu dari dunia. Tetapi kalau sukacita itu dari hati kita, itu akan terpancar keluar dan itu akan mengubah orang yang di sekitar kita. Ya, jadi kenapa itu perbedaannya? Perbedaannya betul bahwa perbedaan kalau dari Tuhan itu kekal, lama, karena itu dalam hati kita. Tetapi kalau dari dunia itu ini yang masuk ke dalam. Kalau dari Tuhan, dari dalam keluar. Karena Tuhan bersama dengan kita, ada Tuhan dalam hidupnya kita. Otomatis Tuhan yang di dalam ini saudara terpancar keluar. Berarti saat kita mengalami persoalan, sukacita itu akan keluar. Pengharapan itu akan keluar. Perkataan iman itu akan keluar. Perkataan pengharapan itu akan keluar. Perkataan positif itu akan keluar. Tetapi kalau yang dari luar ke dalam, dunia ke dalam, itu yang kadang-kadang membuat kita down. Karena apa? Itu sangat mengganggu kita. Makanya biarlah setiap kita hati ini minta sama Tuhan, biarlah Tuhan ada dalam hati saya sehingga sukacita itu boleh terpancar keluar. Kalaupun hari ini tesis saya masih ditolak, enggak masalah, kita coba lagi ya, coba lagi. Kalaupun masih sekarang ini ujiannya nilainya jangan error loh ya. Anak Tuhan tak boleh punya nilai error. Ya, kalau punya nilai error berarti tidak belajar, malas. Tidak boleh, anak Tuhan tidak ada yang malas. Ya, jadi biarlah setiap kita memiliki sumber damai sejahtera. Di dalam Bilangan 6 ayat 24-26, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yohanes 14:27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan padamu,
Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, pegang ayat ini, saya kita mengalami persoalan, baca ayat ini berkali-kali. Bahwa wajah Tuhan menghadap, wajah Tuhan memberikan damai sejahtera. Damai Tuhan memberikan kekuatan, maka kita akan melewati hari-harinya kita. Saudara, kita akan melihat sebuah film sedikit saja. Nah, ini menceritakan bagaimana bahwa saat kita mengalami persoalan dan kita menggunakan mata kita, itu hanya terbatas, saudara. Tapi saat kita tutup mata kita dan kita punya pengharapan bahwa di sana kita harus sampai ke sana, kita bisa lewati itu. Sama, saudara. Saat kita kuliah, saat kita perkuliahan, apapun itu, saudara, kalau kita berdoa, kita buka mata, masih begini, tidak ada berubah. Saudara tutup mata dan saudara berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa saat itu Tuhan mulai menjamah kita. Saat itu Tuhan mulai bekerja. Saudara, jawaban doa mungkin tidak ada yang berubah, tetapi sikap kita akan berubah. Jadi doa itu mengubahkan kita. Mungkin doa tidak mengubah situasi, tetapi doa pasti mengubah hidup kita. Amin. Kita yang sukanya marah-marah saat kita berdoa, tahan, saudara. Kita jadi orang yang sabar, ya. Tidak mengubah orang di sekitar kita, tetapi mengubah diri kita. Minta tolong boleh videonya sebentar? I think almost done. Kita lihat ini, saudara. Ini dia, saudara. Hanya berapa meter? Oh, tidak ada. Hanya sedikit sekali, saudara. Berapa meter saja. Ada yang ngusil begini? Banyak ya biasa kita ya. Ya, tantangan lawannya mereka jauh lebih kuat. Mereka tidak akan mungkin mengalahkannya. Awalnya ditertawakan, saudara. Tidak mungkin. Jadi pengharapannya dia beri yang terbaik saja. Yang terbaik. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's Di it. sekitarnya tidak mungkin. Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. Sudah Don't stop, 20 Brock. meter. You got more in you than that. How you doing? Just resting a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving it. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on, keep going. It hurts. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go.
He's heavy. I know he's heavy. I'm by out of strength. Then you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good. You keep going. Do not quit on me. You keep going. It hurts. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it My burn. arms are burning. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. Too hard. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. Go, Brock. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. It's got to be 50. It's got to be 50. I don't have any more. Look up, Brock. You're in the end zone. Saudara, yang awalnya waktu dia masih melihat ditertawakan, tidak mungkin saudara. Tetapi saat dia menutup mata dan dia hanya fokus saya beri yang terbaik. Bukan lagi berapa banyak persoalan yang dihadapi, berapa lama tantangan yang akan berapa jauh. Dan dia sampai di ujung lapangan itu saudara. Saudara saat kita mengikut Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang mengatakan, ai terlalu ini begini, ai begini, terlalu banyak suara-suara yang sumbang. Tapi saudara, saat kita fokuskan diri kita, punya pengharapan kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, penghiburan kita hanya kepada Tuhan, menaruh hidup kita kepada Tuhan. Kita akan sampai pada garis akhir dan kita akan melihat persoalan yang kita hadapi itu akan selesai. Yang penting kita fokus. Saudara, ada istilah mengatakan, biarlah anjing menggonggong kafira berlalu. Betul? Ada satu yang saya paling lucu saudara. Anjing yang suka menggonggong ternyata itu anjing itu enggak galak saudara. Tetapi harus ditakuti anjing yang diam karena tiba-tiba nyokot saudara. Tetapi kalau masih banyak, jadi saudara, kalau saudara masih banyak orang yang ributin saudara hanya karena saudara semakin hari dekat dengan Tuhan. Saudara bersyukur bahwa saudara lagi dikasih semangat sama orang lain. Menjadi semangat kita untuk lebih terpacu lagi memberi yang terbaik. Mungkin orang lain pandangin tentang kita. Seperti tadi, dipandangin tentang tidak mungkin. Tidak mungkin. Tetapi saat dia fokus, saya akan belajar memberi yang terbaik. Sebagai anak muda yang takut akan Tuhan, saya anak muda yang mengasihi Tuhan, saya memberi yang terbaik. Maka percaya ada pertolongan Tuhan di sana. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa sharekan bersama-sama. Pemain musik boleh minta tolong ke depan bahwa biarlah Bapa sebagai markas besar kita. Dia menjadi sumber pengharapan kita. Jangan meletakkan pengharapan kita kepada dunia. Letakkan kepada Bapa di sorga. Karena dia sumber pengharapan, dia sumber penghiburan, dan sumber damai sejahtera. Kita butuhkan hal ini untuk menjalani kehidupan kita. Singers, saya minta tolong bantuan singers. Ya saudara, biarlah pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Tutup Alkitab kita bersama-sama. Kita renungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Apakah selama ini kita menaruh pengharapan kita di mana? Kalau selama ini kita masih menaruh pengharapan kita kepada teman, kepada apa yang kita miliki, kekayaan orang tua kita, apa semua saudara, koneksi kita, saudara kita akan kecewa. Tetapi saat kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, percaya Tuhan akan memberikan. Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih-Mu, Yesus, terima kasih Tuhan. Syikat. Mari tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Syikatakan.
Bapa. Amin. Kau pegang hidupku. Kau pegang hidupku dalam tangan. Katakan darahmu. Darahmu, salibmu tebusi. Amin. Nah, amin. Berkuasa, sanggup bangkit. Katakan harapanku. Harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesus. Amin. Ku aman di dalammu. Ku aman dalammu. Mari jemaat anak-anak muda kita makin berdiri bersama-sama. Karyamu nyata, nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Dalam salibmu, salibmu tebus hidup. Katakan namamu. Namamu berkuasa, sanggup. Katakan harapanku. Harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesusku. Kami takkan ku percaya. Ku aman dalammu. Katakan harapanku Tuhan di dalammu. Hanya Kau Yesus kuatku. Katakan kami percaya. Kami aman Tuhan dalam. Sekarang katakan harapanku Yesus Tuhan. Amin. Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalammu. Karena Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Yesus Tuhan, Haleluya. Yes. Amen. Yes. Harapanku di dalammu. Hanya Kau Yesusku. Ku percaya di dalammu.
anak muda kita buatan itu bersama-sama. Harapanku di dalam, kami mau belajar berharap Tuhan. Yesus Tuhanku, ku aman dalam Katakan kami aman dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau sumber pengharapan kami. Kau kekuatan. Kau sumber penghiburan. Sumber sukacita. Sumber kekuatan. Haleluya. Tak pernah gagal rencanamu untuk masa depan. Takkan hilang sebab masa depan. Dan sekali lagi katakan, rencanamu, kuasamu sempurna, pengharapanku takkan hilang sebab masa depan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman. Mari nyatakan dengan imanmu, bangkitkan imanmu sore hari ini, katakan harapanku. Harapanku di dalam hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak salah berharap sore hari ini Tuhan. Kami berharap pada Tuhan yang adalah sumber dari segalanya dalam hidup kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang Engkau utus sore hari ini menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berkati dia lebih lagi Tuhan secara pribadi pekerjaannya. Apa yang sedang dia rencanakan Tuhan dibuat berhasil. Makasih Bapa. Jadikan dia saluran berkat-Mu rapi terus supaya kemanapun hamba-Mu melangkah Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kami percaya firman itu telah bertumbuh dalam hati kami dan suatu hari nanti menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, berapa yang kami berikan
Kami tahu tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan, tapi kami mau belajar memberi dengan sukacita di hati kami. Makasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, kita akan memberikan persembahan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau
silakan duduk. Kita akan dengarkan pengumuman. Yang diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Nah, pengumuman yang pertama, nanti setelah ibadah kita ada ibadah kedukaan. Jadi teman-teman yang mau ikut boleh nanti kumpul di bawah, kita bareng-bareng ya. Yang mau ikut, jadi setelah ini kita harus bergegas. Nah, tetapi juga setelah ini kita ada game sebentar, kita akan main tebak lagu. Tapi nanti setelah doa berkat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, buat teman-teman yang akan ujian selama seminggu ke depan. Tolong angkat tangan. Ada? Oke, silakan maju ke depan, kita akan doakan secara khusus. Silakan maju ke depan, ayo. Ayo maju ke depan. Jangan takut, nggak apa-apa. Ini tidak menghadap ke depan sana. Atau yang mau ujian mungkin masuk kantor ada ini, oke. Teman-teman yang lain kita bangkit berdiri yuk, kita sama-sama arahkan tangan kita bantu di dalam doa rekan-rekan kita ya. Supaya apa yang menjadi harapannya Tuhan berikan. Yang setuju katakan amin. Urapiku, urapiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku dengan minyak. Penuhiku, penuhiku. Yes. Penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mau serahkan teman-teman kami ke dalam tangan-Mu. Teman-teman ini yang punya harapan ke depan, ingin memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini berkat Tuhan turun, hikmat Tuhan, kecerdasan yang dari Bapa sendiri turun, kekuatan turun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala ujian, segala persoalan, soal-soal yang akan dijawab Tuhan, mereka akan bisa menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat isi hati mereka, ingin memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Tuhan mereka saat mereka mengikuti ujian. Bukakan pikiran mereka, bukakan hati mereka, sehingga soal-soal yang ada di depannya, mereka dengan jawab, dengan segala kejujuran, dengan baik, sehingga mereka saat mereka lulus, mereka memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan berikan apa yang menjadi kerinduan hatimu. Dan engkau akan menjadi terang dan garam bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kau lihat teman-teman kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, beri tepuk tangan buat teman-teman kita. Kita doakan mereka semua lulus. Amin. Yes, silakan duduk kembali. Nah, yang berikutnya jangan lupa hari Rabu kalian semua diundang untuk datang di ibadah ucapan syukur. Mau tahu yang mana Jack yang main keyboard itu? Yang di belakang, yang ganteng sendiri. Yang belakangnya lebih ganteng banget. Itu kan ganteng sendiri, yang belakang ganteng banget. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman diundang. Kalau nggak tahu tempatnya datang dulu ke pastor. Nanti kita bareng-bareng ke sana. Jangan takut kendaraan, kita jalan kaki pun nyampe. Ya, cuman ya 1,5 jam. Enggak. Itu ya, pasti kita nyampe ke sana. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut, kumpul saja. Kalau Kak, saya tidak kenal siapa-siapa, nanti akan kenalan di sana. Jadi jangan takut. Oke, yang setuju katakan amin. Oke, itu saja pengumuman dari saya. Nanti jangan lupa juga. Nanti hari kenaikan Tuhan Yesus, kita juga tetap ada ibadah sore ya. Jadi pastikan teman-teman semua datang, kita akan berdoa, lalu setelah kita ibadah, kita akan sama-sama main games lagi ya. Karena nanti gamesnya ini akan banyak bercerita, nanti soal-soalnya nanti dari PA kita. Makanya saya ajak teman-teman, kalau misalkan nanti hari Kamis depan ada PA, ikut. Nanti pertanyaannya akan muncul dari PA. Dan kalau misalkan teman-teman nanti games yang mulai dari sebentar PA itu menang 5 kali, nanti dapat smartwatch.
Yang bagus ini, bukan yang oke ya. Yang minimal Xiaomi lah, yang harga 2 jutaan ke atas gitu ya. Jadi tapi harus 5 kali menang. 5 kali juara 1. Nanti gamenya seperti apa yang pasti pertanyaannya dari PA. Makanya ikut PA. Biar, Pak, Kak, saya tidak pelayanan, Ji. Enggak apa-apa. Tetapi PA itu penting supaya pendalaman imanmu, Alkitabmu semakin dikuatkan. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau dikuatkan, engkau menghadapi masalah apapun, engkau tahu sumbernya dari mana. Yang setuju katakan amin. Mau ya ikut PA ya? Oke. Gak ada yang jawab. Mau ikut PA? Kurang keras. Yang mau ikut PA katakan amin. Yes, oke. Puji nama Tuhan, teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita. Saya silakan kita bangkit berdiri sekali lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga ibadah kami. Kami yang datang dengan beban berat, kami yang datang dengan kelemahan dikuatkan, kami yang datang beban kami dilepaskan, kami memperoleh kelegaan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu, terima kasih buat puji-pujian. Engkau bertahta di atas pujian kami, Engkau melegakan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau berikan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Seluruh masa depan kami yang hadir di tempat ini, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau doakan teman-teman kami yang mungkin saat ini tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Entah mereka ada kegiatan, Engkau berkati aktivitas mereka. Entah mungkin yang mereka saat ini mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit. Tuhan, Engkau angkat sakit penyakitnya, Engkau sembuhkan mereka. Sehingga apa yang keluar Tuhan, Engkau sehingga mereka bisa terus memuliakan nama-Mu. Apa yang keluar dari mulut dan mereka itu memuliakan nama-Mu semata-mata Tuhan. Hamba juga terus berdoa buat teman-teman kami yang mungkin tidak sempat hadir sore hari ini bersama dengan kami, yang mungkin juga mau menghadapi ujian. Tuhan, tolong mereka, bukakan mata hati mereka, bukakan pintu hikmat akal marifat surgawi turun ke dalam kehidupan mereka Tuhan. Hamba juga terus berdoa untuk kedua orang tua kami semuanya dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Kalau mereka sudah berjadilah untuk kami bisa bersekolah, untuk kami bisa Tuhan Yesus sama-sama di tempat ini beribadah, itu semua karena kasih karunia-Mu. Oleh itu kami mendoakan kesehatan mereka. Tolong Tuhan aktivitas mereka Bapa. Tuhan Yesus, hamba-Mu juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pulihkan Tuhan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami Bapak Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajaran menterinya Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari Engkau angkat tangan-Mu. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyinari kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan
Amin. Oke, silakan bersatu dulu sejenak. Sambil teman-teman nanti di belakang ada snack akan dibagikan. Ya, siapkan. Musik silakan boleh turun. Oke, bisa. Nah, oke. Sebelum pulang kita ngegame sedikit saja ya. Sedikit nggak banyak-banyak. Nah, sudah siap? Ini ya. Nah, kita akan bermain sedikit tebak lagu ya. Yang tahu lagunya silakan maju ke depan. Ya, silakan maju ke depan. Yang tahu lagunya, judul lagunya saja ya. Ini mudah kok, tebak lagu doang. Nggak perlu ribet-ribet ya, maju ke depan sini. Oke. Saya kasih contoh ini yang pertama. Yang pertama coba ini tebak lagu apa? Ini contoh aja. Ulang. Yang tahu maju ke depan segera. Stop. Satu saja, satu. Stop. Satu saja, satu. Operator, jangan terlalu cepat. Ulangi yang satu dulu, yang satu. Kayak gini ya, tebak lagunya. Coba putar. Satu saja. Lihat itu barnya, jangan sampai lewat. Oke, putar. Gini, angkat tangan dulu, saya suruh maju ke depan, baru maju ke depan ya. Nggak boleh teriak dari itu, didiskualifikasi nanti kalau misalkan ini, oke? Siap ya? Yang nomor 2 putar, siap-siap, dengarkan. Tunggu, 3, 2, 1, nomor 2. Vero, apa Vero? Allah itu baik. Oke, betul sekali, tepuk tangan sini Vero, dapat 1 dulu. Dapat 1, iya. Nanti semuanya dapat, cuman ini dia akan dapat bonus 1. Oke, nomor 3 putar. 3, 2, 1, dengar baik-baik. Yes, Kel, maju. Ulangi, nomor 2 lagi, nomor 3 ya? Nomor 3, ulangi lagi. Kasih yang sempurna. Apa judulnya? Salah. Judulnya bukan kasih sempurna, tapi saya tahu maksudnya betul. Apa? Ada yang tahu? Salah. Jangan tidak angkat tangan. Bapak yang kekal. Betul sekali, Bapak yang kekal. Oke, nomor 4. Bukan, nomor 4. Apa? Nomor 4 saja, nomor 4. Coba ulangi nomor 4. Susah kan? Ayo tahu. Ulangi nomor 4, ulangi. Ada bersekutu dalam itu. Ada yang tahu? Ajarku berdiam dekat di hatimu. Oke, nomor 5 silakan diputar. Ubah hatiku seperti hatimu. Salah, judulnya bukan itu. Sini, maju.
berkenan bagimu. Betul sekali. Oke, berikutnya. Nomor 6, putar. Ulangi, nomor 6. Ini bahasa Korea. Bapak kau setia? Salah. Apa? Ayo. Hai bangkit bagi Yesus. Betul sekali. Boleh di Google kan, yang penting tahu suaranya, dengar ya, dengar baik. Oke, nomor 7, nomor 7. 3, 2, 1. Dan itu selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Betap. Ulangi. Nomor 7. Dia bangkit. Dan itu selamanya. Dia bangkit. Rayakan Yesus, rayakan. Betul sekali. Dia bangkit. Oh iya. Oke. Nomor 8, dengar baik-baik. 3, 2, 1. Kasih pinggan punamu Tuhan, taki kau berbagi nacian dan ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pinggan punah yang dikau beri pulihkanku. Kasih yang sempurna. Salah. Ulangi lagi, putar. 3, 2, 1. Bisa kasih pinggan punamu Tuhan, taki kau berbagi nacian dan ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pinggan punah yang dikau beri pulihkanku. Kau kugagumi. Salah. Gampang ini. Sejauh timur dari barat. Betul sekali. Nomor 9. 3, 2, 1. Ini dua. 3, 2, 1, nomor 9. Jadi sepertimu? Salah. Tahu maksudnya? Romo yang hidup. Betul sekali. Betul maksudnya, cuman judulnya salah ya. Harus itu. 2 itu bernilai 2. 10 putar 3, 2, 1. Kunaikan syukurku. Betul sekali. Terakhir. Nomor 11 putar 3, 2, 1. Jangan tembaklah, kau temani aku, lumpuhkan selalu, untuk kebaikanku, mendalam kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Tenang. Hah? Betul sekali. Habis ya, cuman 11 saya siapkan. Oke, nanti hari Kamis kita akan, ini bagi lagi. Tadi ada di belakang itu coklat yang lain, sudah dibagi? Bagi. Teman-teman? Dibagi siapa? Penerima tamu, ayo tolong. Bagi teman-teman yang lain. Oke, habis ini kita langsung ke tempat kedukaan ya teman-teman. Jadi kita ngumpul-ngumpulnya di sana. Teman-teman yang mau ikut standby di sini, nanti kita akan inikan ke sana ya. Distribusikan ke sana. Oh jadi? Nah nanti hari Kamis kita akan ada games yang lebih seru daripada tadi. Jadi tadi cuma spill aja salah satunya ya. Jadi rajin-rajinlah dengar-dengar lagu.